Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riona Sanjaya, salah satu dosen di Prodi Kebidanan Universitas Aisyah Pringsewu. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Perkenankan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu asuhan kebidanan kehamilan. Dalam pembelajaran, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan yang saya ampu ini merupakan mata kuliah wajib pada mahasiswa semester 3 program studi kebidanan Universitas Aisyah dengan bobot 4 SKS, di mana terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktik. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, yaitu yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami konsep dasar kehamilan. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan perubahan yang terjadi pada ibu hamil trimester 1, 2, dan juga 3. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan ketidaknyamanan yang terjadi pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3, dan cara mengatasinya. Yang keempat, diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kehamilan. Yang kelima, diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan kebutuhan dasar ibu hamil. Kemudian selanjutnya yang keenam, diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep dasar asuhan kebidanan pada ibu hamil. Yang ketujuh, diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan evidence-based dalam kehamilan. Kedelapan, mampu menerapkan asuhan dan mempraktikkan asuhan kebidanan dengan menggunakan manajemen dan pendekatan SWOT. Yang terakhir, diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami manajemen kebidanan. Adapun pokok bahasan dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama, pokok bahasan pertama terkait konsep dasar kehamilan. Di konsep dasar kehamilan ini akan dibahas terkait konsep dasar fertilisasi, definisi, kemudian tanda kehamilan, dan menetapkan diagnosa kehamilan itu sendiri. Pokok bahasan yang kedua terkait perubahan yang terjadi pada ibu hamil mulai dari trimester 1, 2, dan 3. Perubahan-perubahan yang akan dibahas mulai dari perubahan di sistem reproduksi, payudara, sistem endokrin, sistem kekebalan, sistem perkemihan, berat badan, darah dan pembukuan darah, kemudian di sistem pencernaan, muskuloskeletal, di kardiovaskulernya, kemudian sistem integumen, metabolisme, hingga ke sistem pernafasan. Pada pokok bahasan ini juga akan dibahas dan dijelaskan terkait perubahan pada maternal, meliputi penerimaan terhadap kehamilan, respon emosi, dan respon terhadap perubahan citra tubuh, termasuk persiapan sibling. Pokok bahasan yang ketiga meliputi ketidaknyamanan yang terjadi pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3 dan cara mengatasinya. Sedangkan untuk pokok bahasan keempat meliputi faktor yang mempengaruhi kehamilan yang akan dibahas mulai dari faktor fisik, psikis, hingga faktor lingkungannya. Untuk pokok bahasan kelima akan membahas terkait kebutuhan dasar ibu hamil, di mana kebutuhan dasar ibu hamil yang akan dibahas mulai dari kebutuhan fisik dan juga kebutuhan psikis. Kemudian akan dijelaskan juga terkait nutrisi ibu hamil, imunisasi, dan juga senam hamil. Untuk pokok bahasan keenam terkait konsep dasar asuhan pada ibu hamil, di sini akan dijelaskan terkait ruang lingkup asuhan kebidanan pada kehamilan, kemudian standar asuhan kebidanan pada kehamilan, standar kunjungan pada ibu hamil selama kehamilan, kemudian penapisan atau deteksi dini pada ibu hamil, dan menentukan ibu hamil dengan resiko. Pokok bahasan ketujuh terkait evidence-based dalam kehamilan akan dibahas terkait critical thinking dalam asuhan pada ibu hamil. Dan yang kedelapan, pokok bahasan kedelapan mengenai manajemen dan pendokumentasian SWOT. Di sini untuk mahasiswa akan melakukan pengkajian dan pemeriksaan fisik pada ibu hamil pada trimester 1, 2, dan 3. Kemudian selain teori, di sini juga akan ada praktik terkait pemeriksaan palpasi pada ibu hamil dan pemeriksaan laboratorium meliputi hemoglobin, kemudian reduksi urin, hingga ke albumin urin. Kemudian pokok bahasan terakhir terkait manajemen kebidanan yang akan mempelajari terkait manajemen kebidanan pada ibu hamil dengan metode SWOT.
Untuk perkuliahan sendiri ini dilaksanakan selama 14 pekan, di mana 7 pekan pertama kemudian diselingi dengan UTS dan 7 pekan kedua kemudian diakhiri dengan UAS. Untuk evaluasinya di sini diberikan penilaian mulai dari teori maupun praktik. Untuk evaluasi diberikan post-test, kuis, dan juga penegasan. Untuk persentase penilaian teori, 10% akan diambil melalui absen kehadiran, kemudian 20% dari kuis dan post-test juga penugasan, sedangkan untuk UTS dan UAS masing-masing 35%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, kita pertemuan kedua tetap melanjutkan terkait konsep dasar kehamilan. Nah, kalau kemarin kita belajarnya tentang konsep fertilisasi sama implantasi. Jadi kalau kemarin fertilisasi itu sudah disampaikan, kalau fertilisasi apa? Pembuahan ya, pembuahan. Kemudian ada juga nanti proses untuk terjadinya kehamilan, mulai dari fertilisasi, mulai dari pembuahan sampai ke nidasi. Itu masih ingat nggak? Kemarin ada tahap-tahapnya setelah zigot apa? Morula, Ibu. Iya, Ibu. Morula. Ya, ini kemarin sudah kita bahas ya, masih ingat ini proses-prosesnya, gambarannya mulai dari hari pertama, kemudian sampai ke dia ke implantasi, ke nidasi, sorry. Nah, ini untuk prosesnya, proses fertilisasi, kemudian ini ada ya membelah diri sampai akhirnya terjadi embrio. Kemarin sudah kita jelaskan. Nah, untuk yang hari ini kita tetap membahas terkait konsep dasar kehamilan, tapi di sini kita akan membahas tentang tanda kehamilan, kemudian diagnosis kehamilan, sama menghitung usia kehamilan dan tafsiran persalinan. Jadi diharapkan setelah pembelajaran ini, mahasiswa mampu menjelaskan tentang tanda kehamilan, mampu mendiagnosis kehamilan, dan mampu menghitung usia kehamilan dan tanggal tafsiran persalinan. Karena sebagai bidan, tentu kita tidak akan terpisah dari yang namanya ibu hamil, seperti itu. Jadi memang harus tahu tandanya hamil itu apa saja. Kalau misalnya kalian pernah dengar biasanya kalau orang mual muntah itu katanya dianggap hamil misalnya. Nah, ini yang kita pelajari. Apakah benar kalau mual muntah itu pasti dia hamil? Nah, itu nanti akan kita telusuri setelah pembelajaran ini. Ini masih review yang kemarin ya terkait terjadinya fertilisasi mulai dari koitus, kemudian akhirnya dibuahi sampai nidasi dan terjadilah proses kehamilan. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, tanda kehamilan. Apa sih tanda kehamilan itu? Itu yang akan kita bahas. Jadi, pada tanda kehamilan itu ada tiga. Jadi, diklasifikasikannya tiga. Ada yang dikatakan tanda pasti, dan tanda kemungkinan hamil atau tanda pasti kehamilan. Sebenarnya kalau untuk referensi, tidak semuanya mengkategorikan tiga ini. Ada yang hanya mengkategorikan dua saja, jadi tanda pasti dan tanda tidak pasti. Tapi ada juga yang referensi mengatakan tanda tidak pasti, tanda mungkin, dan tanda pasti kehamilan. Tapi apapun itu, kalau misalnya sudah dikatakan tanda tidak pasti maupun tanda kemungkinan hamil, itu artinya harus kita periksa lebih lanjut untuk memastikan bahwa dia memang hamil. Nah, ini tanda tidak pasti di kehamilan. Jadi tanda tidak pasti di kehamilan itu ada banyak sekali yang kadangkala masyarakat kita atau kita sendiri itu salah mengartikan. Jadi kalau orang mual muntah itu dianggap hamil, kalau orang ngidam itu dianggap hamil. Ngidam ya lagi hamil gitu. Padahal tidak selalu seperti itu. Karena ternyata tanda-tanda itu merupakan tanda tidak pasti dalam kehamilan. Nah, tanda tidak pasti kehamilan di sini ada banyak sekali ya. Antara lain ada amenore, jadi amenore itu dia tidak menstruasi, dia biasanya menstruasi misalnya tiap bulan, ini dia sudah tidak menstruasi, setidaknya dia 3 bulan berturut-turut tidak menstruasi. Kemudian di situ ada mual muntah. Nah, kalau pada orang hamil umumnya biasanya dia akan terjadi mual dan muntah di trimester awal, itu di pagi hari biasanya. Tapi kalaupun misalnya kita melihat ada orang yang mual muntah di pagi hari, bukan berarti dia kemudian hamil.
Jadi tetap nanti harus dicek kembali, benar nggak dia hamil? Karena belum tentu semua orang yang mual muntah itu kita bisa katakan hamil. Kemudian ada mastodinia. Jadi mastodinia ini payudaranya terasa kencang. Jadi kalau ibu hamil itu biasanya memang payudaranya dia lebih tegang, lebih kencang gitu. Nah, pada kita ketemui kasus kalau misalnya ada orang yang punya gejala ini itu juga tidak bisa langsung kita klasifikasikan dia hamil. Kemudian ada namanya quickening. Yang ini ya, quickening ini jadi dia perasaan kayak ada yang bergerak di perutnya atau dia merasakan gerakan janin yang pertama kalinya itu disebut dengan quickening. Kemudian sering BAK, keluhannya saya dikit-dikit pengen pipis Bu bidan gitu. Terus saya juga mual, itu kata mertua saya misalnya itu hamil misalnya. Nah, itu tetap tidak bisa kita langsung mendiagnosis dia sebagai ibu hamil, tapi harus tetap dicek kembali. Kemudian ada konstipasi. Konstipasi juga biasanya terjadi pada ibu hamil. Jadi memang banyak yang menganggap saat orang konstipasi itu artinya hamil. Kemudian ada perubahan berat badan. Nah, padahal di kehamilan saja perubahan berat badan itu tidak bisa kita tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan janinnya. Ada yang justru pada saat hamil karena mungkin nafsu makannya berkurang, dia jadinya di trimester awal biasanya agak menyusut dulu. Ada juga yang kenaikan berat badannya sangat meningkat signifikan. Ada juga yang biasa-biasa saja untuk di trimester awal. Jadi perubahan berat badan sebenarnya tidak bisa kita katakan indikator untuk orang itu hamil. Kemudian terjadi perubahan warna kulit, ini di beberapa daerah khususnya. Kemudian perubahan pada payudaranya. Ini yang menyidam tadi ya, dia pengen apa, pengen makan yang kecut-kecut, yang asam-asam misalnya. Itu juga tidak bisa kita langsung klarifikasikan, oh ini ibunya hamil nih, karena tandanya ibunya nggak mens, ibunya ngidam, ibunya sering BAK, itu artinya hamil nih. Nah, kalau Bu Bidan itu nggak boleh yang kayak gitu. Kemudian pingsan, kemudian ada fatigue sama varises dan epulis juga ada. Nah, nanti ini ada penjelasannya di masing-masing slide. Jadi ini tadi amenorea, dia tidak menstruasi 3 bulan berturut-turut, kemudian mual muntah. Nah, kalau di hamil, mual muntah pagi itu disebut morning sickness kalau dia hamil. Kemudian tanda tidak pasti juga ini tadi yang sering BAK, karena biasanya perubahan hormon ya pada ibu hamil dia ada perubahan hormonal, tapi belum tentu yang sering BAK dia hamil. Kemudian ada konstipasi, ada perubahan berat badan, tadi juga sudah dijelaskan. Nah, ini perubahan warna kulit ya. Perubahan warna kulit pada ibu hamil itu umum terjadi. Biasanya itu di daerah-daerah tertentu, kalau di muka itu namanya kloasma gravidarum. Tapi kalau di perut itu namanya stria gravidarum. Terus nanti ada yang di leher dan ada di sekitar areola, biasanya itu dia lebih menghitam. Nih, ini ada perubahan payudara, ada hiperpigmentasi areola mamainya, jadi dia lebih gelap, kemudian puting susu menonjol. Jadi itu perubahan-perubahan di payudaranya. Kemudian ini tadi yang pingsan, sinkop ya. Kalau pada ibu hamil itu karena adanya gangguan sirkulasinya. Nah, sedangkan tapi tidak semua, sekali lagi tidak semua orang hamil kemudian bisa dikatakan orang yang pingsan dikatakan hamil gitu. Kemudian ada fatigue, perasaan lelah, dia bentar-bentar lelah, padahal bisa jadi dia hemoglobinnya rendah misalnya. Jadi tetap harus dicek kembali. Ada varieses, ini umumnya sih di trimester akhir ya, dia muncul di betis-betis ibunya. Kemudian ada epulis, jadi gulsinya dia berdarah atau dia mudah berdarah, sikat gigi aja udah berdarah. Nah, selain itu tadi ada tanda kemungkinan hamil, jadi dugaan hamil. Nah, tandanya itu ada perubahannya pada uterus, ada piskacek, suhu basal. Jadi dia perubahan-perubahan yang mungkin saja dia terjadi karena hamil, tapi tidak semua perubahan ini dia akan bisa kita katakan bahwa dia memang benar hamil. Jadi memang sekali lagi harus ada pemeriksaan diagnosis pastinya. Jadi ada perubahan pada uterus, memang dia akan membesar kalau pada ibu hamil, tapi tidak semuanya yang perutnya besar itu hamil. Kemudian ada tanda piskacek, ini dia pembesaran uterus ke salah satu arah sehingga menonjol jelas ke arah pembesaran tersebut. Jadi dia pembesarannya ke salah satu arahnya.
Kemudian di sini termasuk tes tes HCG-nya positif. Jadi pada saat dia tes, terus garisnya 2 positif, itu juga belum tentu dia hamil. Jadi masih mungkin hamil gitu. Jadi tidak bisa dipastikan, oh garisnya udah 2 nih, dia juga mual muntah. Itu tidak bisa serta-merta kita katakan dia sudah langsung hamil. Kemudian ada kontraksi uterus atau Braxton Hicks ya di sini, jadi kontraksi palsu. Di sini bedanya dia kenceng tapi nggak nyeri. Nah bedanya dengan kontraksi yang kalau kayak orang mau melahirkan itu dia kontraksinya ada rasa nyeri. Kalau ini tidak ada. Kemudian ada tanda Hegar. Nah, tanda Hegar ada tanda Goodell juga dan tanda Chadwick. Nah, untuk memastikan bahwa seseorang itu hamil, perlu kita harus memastikan. Nah, memastikannya bisa dari denyut jantung janin. Jadi, denyut jantung janinnya terdengar oleh bidannya, terdengar oleh pemeriksanya, terdengar oleh dokternya, dengan alatnya, misalnya dengan Doppler, itu terdengar jelas misalnya. Baru kita nyatakan dia hamil. Atau dari gerakan janin dalam rahim. Nah, gerakan ini gerakan yang dirasakan juga oleh pemeriksa, oleh bidannya. Misalnya pada saat dipalpasi, pada saat diperiksa sama bidannya, itu bergerak-gerak di perut ibunya kerasa. Nah, itu masuk ke tanda pasti kehamilan. Yang berikutnya adalah dari USG. Jadi dari pemeriksaan USG-nya kelihatan rangka janinnya, kelihatan tubuh janinnya di situ. Jadi untuk memastikan kalau tadi misalnya ada orang yang punya gejala-gejala tadi, untuk memastikan dia beneran hamil ya harus diperiksa ini. Paling tidak denyut jantung janinnya dan gerakan janinnya. Sedangkan untuk USG ini bisa kita berkolaborasi dengan dokter spesialis. Kemudian ada tanda pasti juga, ini ya tadi auskultasi, dia terdengar denyut jantung janin tadi dengan stetoskop, Doppler. Terus bisa juga dilihat dari USG-nya untuk denyut jantungnya, kemudian ada gerakan janin dalam rahim, ini yang dapat dilihat dan dirasakan oleh pemeriksa, jadi bukan dari ibunya. Kemudian terlihat dari bagian-bagian janin pada pemeriksaan USG atau ronsen. Ronsen ini artinya tidak semua ibu hamil ya, ini hanya kita bisa memastikan dia hamil itu kelihatan loh dari rongsen, maksudnya seperti itu, tapi bukan berarti ibu hamil nanti di rongsen, tidak, karena ibu hamil nanti di USG. Ronsen ya ibu hamil atas indikasi dan itu bukan wewenangnya bidan. Nah, untuk diagnosis banding kehamilan itu ada hamil palsu, jadi dia kayak benar-benar kerasa hamil, keluhannya tadi yang tanda-tanda tidak pasti tadi dia bisa merasakan itu, tapi begitu dicek untuk tanda pastinya itu tidak ada kehamilan atau disebut dengan pseudocyesis. Kemudian ada yang mioma uteri, di sini juga kan ada perutnya besar, kemudian ada gejala-gejala di kehamilan, tapi begitu dicek dia tidak ada. Selanjutnya ada kista ovari sama hematometra, itu juga bisa kalau misalnya nggak jeli bidannya itu bisa mengira dia hamil, padahal lagi ada penyakit nih gitu, bukan karena hamil. Selanjutnya kita untuk menghitung usia kehamilan. Nah, usia kehamilan ini merupakan periode yang dimulai sejak hari pertama haid terakhir atau HPHT disebutnya, atau waktu sebelum terjadinya konsepsi. Umumnya usia kehamilan itu dihitung selama 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 10 hari dari si HPHT-nya. Nah, untuk yang mengetahui HPHT ini, untuk ibu-ibu, khususnya ibu-ibu yang punya siklus menstruasi yang teratur ya, yang 28 hari, jadi lebih enak hitungnya. Caranya adalah haid di hari pertamanya ditambahkan 7, terus bulan saat haidnya dikurang 3, tapi kalau bulan haidnya Januari sampai Maret, maka kita tambahkan 9. Terus tahunnya kita tambah 1. Jadi tafsiran persalinan itu sama dengan tanggal HPHT-nya ditambah 7, terus bulan HPHT-nya dikurang 3, terus tahun HPHT-nya ditambah 1. Kita lihat satu. Misalnya ada HPHT-nya tanggal 20 Mei. Kapan TP-nya? Coba ada yang bisa hitung dengan rumus tadi. Tanggalnya ditambah dengan 7, bulannya dikurang 3, kemudian tahunnya ditambahkan 1. Ada yang bisa berapa? Izin menjawab, Ibu. Ya, berapa?
Iin, 27 Februari 2023, Ibu. 27 Februari 2023. Oke, ada lagi yang lain? Atau sama? Sama, Bu. Sama Ibu. Oke, sama. Sama Ibu. Ya, 27 Februari 2023. Karena tanggalnya 20, kita tambahkan 7, jadi tanggal 27. Bulannya bulan Mei itu bulan 5, jadi dikurang 3, jadi 2. Dan tahunnya 2022, kita tambah 1, jadi tahun 2023. Jadi tafsiran persalinannya 27 bulan 2 tahun 2023. Ini ada lagi nih, HPHT-nya 28 Juni. Kapan tafsiran persalinannya? 28 Juni. Oke. Kalau 28 Juni Tanggal 5 bulan 4 2023, Ibu. tanggal 5 bulan 4 2023. Ada yang lain lagi? Atau sama? Oke, Rizky, bagus. Ada lagi? Kita lihat ya. Tanggal 5 bulan 4 2023. Ada yang masih bingung? Enggak ya? Ini kasus yang sama sih. Kenapa sih kok tanggal 5 bulan 4? Ini ada penjelasannya. Karena kan 28 tambah 7, 28 tambah 7 ini 35, kan nggak ada tanggal 35 ya. Dilihat saja, tanggalnya Juni itu hanya sampai tanggal 30. Artinya 5 ini masuk di bulan selanjutnya, artinya masuk ke bulan Juli. Nah, 6 kurang 3 ini sama dengan 3. Tadi kan bulan Juli ya, tambah 1, 4 jadinya. Terus tambah 1 tahunnya 2023. Jadi otomatis tanggal 5 bulan 4 2023. Nah, ini contoh yang lain 2 Januari 2022. Plus 7. Kalau tadi dikatakan, kalau misalnya bulannya bulan 1 sampai bulan 3, maka ditambah 9. Beda dengan ini, kalau ini bulannya dikurangin 3, kalau ini ditambah 9. Jadi tanggal 9, bulan 10, dan tahunnya tidak ditambahkan. Itu bedanya kalau dia bulannya bulan 1 sampai bulan 3, Januari sampai dengan Maret. Itu bedanya ya. Kalau yang lainnya dia sama. Jadi plus 7 min 3-nya berlaku untuk bulan 4 sampai bulan 12. Sedangkan bulan 1 sampai bulan 3 itu plus 7 plus 9. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Ibu. Nah, bisa juga kita menghitung usia kehamilannya berdasarkan palpasi abdomen, jadi dari perut ibunya, itu pakai rumus McDonald. Jadi, misalnya dia kunjungannya, kita hitung TFU-nya, kita ukur dia 26 cm, maka rumusnya adalah TFU kali 2 bagi 7. Tadi TFU-nya 26 cm, kita kali 2 dibagikan 7, sama dengan 7,4 bulan. Jadi usia kehamilannya 7,4 bulan. Nanti kalian bisa coba ya, 26 minggu ini kira-kira berapa minggu, misalnya 7,4 bulan tadi. Terus kalian sinkronkan dengan HPHT-nya tadi, kira-kira sama nggak nanti? Coba dicoba aja. Nah, tapi kalau tadi yang HPHT itu kita bisa melihatnya kalau dia akan lebih akurat kalau menstruasi ibunya teratur. Nah, kalau yang di McDonald ini, palpasi abdomen, itu bisa kita lihat kalau dia usia kehamilannya sesuai dengan besarnya kehamilan. Nah, masalahnya tidak semuanya sesuai. Ada yang ibunya perutnya lebih kecil, misalnya dari usia kehamilan seharusnya, atau ada yang lebih besar, misalnya dengan kondisi-kondisi misalnya ibu yang hamil kembar, misalnya, atau ibu yang ketubannya banyak, itu biasanya perutnya kan akan lebih besar tuh. Otomatis nanti kita akan melihatnya hitungan usia kehamilannya dia akan lebih besar. Padahal sebenarnya nggak sebesar itu, karena kita melihatnya dari tinggi fundus uterinya. Sedangkan tinggi fundus uterinya belum tentu dia sesuai dengan usia kehamilannya. Ini jadi dia ada plus minusnya. Jadi nanti silakan bisa dilihat mana yang paling sesuai dengan pasiennya kita. Tapi dibandingkan palpasi abdomen ini lebih mending untuk lihat tafsirannya tadi sih. Jadi melihat ini kan usianya nih. Tapi nanti untuk tafsirannya tetap melihat nanti ke HPHT-nya.
Ini nanti bisa dilihat ya, ada perkiraan tinggi fundus uterinya dengan usia kehamilannya ini. Kemudian ini gambarannya. Selanjutnya ini pengukuran usia kehamilan dengan ultrasonografi. Ini sebenarnya bukan ranahnya bidan, ini tetap ke obgyn, ke dokter spesialis. Tapi tetap bidan perlu setidaknya punya gambaran. Jadi pada saat nanti ada pasien yang bawa hasil USG dari dokter, kita nggak bingung gitu. Nah ini bisa dari gestasional sac-nya ya. Jadi dari kantung kehamilannya. Ini hanya gambaran saja ya. Kemudian bisa juga dari mengukur panjang kepala sampai ke bokongnya. Ini nanti akan terlihat juga dia usia kehamilannya berapa. Jadi di USG nanti ada keterangannya. Kemudian pakai diameter kepalanya di parietalnya dari sini ke sini. Nanti dia akan kelihatan nih kayak di sini. Di pojok kanan bawahnya dia ada terlihat berapa usia kehamilannya, kemudian kapan tafsiran persalinannya, berat janinnya. Kalau di USG dia sudah ada perkiraannya. Oke, selesai. Ada yang mau diklarifikasi, mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang nanya, saya yang tanya. Untuk tanda tidak pasti kehamilan tadi apa aja? Ada amenorrea sama mual muntah. Amenorrea, mual muntah, oke. Sering BAK, Ibu, Sering termasuk BAK. tanda tidak pasti hamil. Kalau tanda pastinya? Ada gerakan janinnya, Ibu. Ada gerakan janin, gerakan janin yang DJJ-nya Ibu. gerakan janin yang dirasakan suami ibu ya, dan kita merasakan ya. Kemudian ada DJJ-nya, oke, DJJ-nya terdengar. Terus tadi apalagi dari USG, USG-nya nampak gambaran janinnya, gambaran bayinya nampak. Terus menghitung tafsiran persalinan tadi gimana? Kalau misalkan dari HPHT, Ibu, bisa juga pakai TFU. Oke, cukup ya karena waktunya juga habis. Nanti untuk penugasan nanti silahkan bisa dilihat lagi untuk tanda pasti dan tidak pastinya, sama nanti untuk menghitung usia kehamilannya dan juga tafsiran persalinan bisa nanti saya kirimkan soal kasus, bisa nanti setelah itu kalian berlatih sendiri, kemudian nanti minggu depan kita diskusikan kembali. Oke ya, sampai sini cukup ya. Ibu Baik, izin Oke, karena waktunya sudah habis, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.